Jadi, saya ingin jelaskan tentang di UGM itu. Nanti dibagikan. Mungkin ada sebagian sudah baca lengkap, tapi ini tertulis supaya Anda baca berkali-kali. Acara UGM itu, acara ceramah ulang puasa. Supaya dilakukan di mana-mana di masjid. Saya diundang karena temanya adalah perdamaian. Perdamaian. Jadi khususnya temanya tentang langkah-langkah keperdamaian. Apa itu? Kurang lebih. Saya jelaskan tentang apa itu perdamaian. Perdamaian itu adalah akhir daripada konflik. Apa itu konflik? Akhir daripada perdamaian. Kemudian mulai konflik dunia ini, konflik Eropa, perang dunia pertama, saya uraikan. Dan bagaimana 15 konflik di Indonesia, bagaimana apa yang terjadi. Ada konflik karena ideologi kayak Madiun, ada konflik karena ideologi, ada konflik karena wilayah kayak Tim-Tim, ada konflik karena ekonomi kayak di Aceh. Saya jelaskan satu persatu. Kemudian 1 menit saja, saya bicara 1-2 menit, bicarakan konflik karena agama. Itulah antara lain hanya mengatakan ini nanti dibagikan semuanya untuk Anda pelajari kembali. Benar nggak saya menista agama? Saya damaikan nih apa saya menista agama? Saya pertaruhkan jiwa saya dengan Hamid masuk ke daerah yang Anda lihat tadi. Masuk ke daerah itu. Tidak ada presiden, Gus Dur, tidak ada yang bisa. Jenderal-jenderal dalam tidak bisa. Tokoh-tokoh Maluku atau militer itu berapa? 20-an. Tidak bisa. Saya datang tanpa pengawal. Masuk ke daerah itu. Dan saya tahu kenapa dia berbuat begitu. Karena dia pikir ini perang agama. Siapa yang meninggal akan syahid. Bisa. Kristen namanya martir. Tapi sebenarnya saya berada di masjid. Dia tidak mengerti martir. Jadi saya katakan, karena hampir sama. Syahid dan martir hampir sama. Cuma bedanya caranya. Kalau syahid, semua sama. Mati karena membela agama. Itu syahid. Martir juga begitu. Mati karena membela agama. Jadi hanya istilah saja. Tapi karena saya di masjid, maka saya pakai kata syahid. Karena kalau saya pakai kata martir, jamaah tidak tahu. Untuk menjelaskan, jangan sama sekali agama dipakai untuk berkonflik. Jangan. Ini Anda calon-calon pemimpin. Calon-calon pemimpin semua. Kau mesti adil dan tidak boleh memakai agama unsur politik. Ini akibatnya saya bilang. 7.000 orang meninggal dalam 3 tahun. 7.000 dalam 3 tahun. Aceh 30 tahun meninggal 15.000. Artinya di Aceh tiap tahun itu 500 orang. Ini tiap tahun itu 3.000 orang. 2.500 orang tiap tahun. Bayangkan nggak? Anda bayangkannya mudah-mudahan. Lihat kejadiannya. Lihat kejadian. Bagaimana orang menangis? Pengungsi Poso aja 100.000 yang mengungsi. Saya datang tuh Poso Ambon itu sebagai Menko Kesra.
untuk menyelesaikan pengungsi. Tapi saya lihat keadaan, tidak mungkin saya selesaikan pengungsi. Salah satu cara damaikan. Karena itu saya ambil alih. Saya bilang sama Pak Menko Polhukam, saya ambil alih kasus ini. Saya korbankan jiwa saya. Bagaimana kalau saya diparangi? Bagaimana kalau saya biar insya Allah kita berdoa. Amin. Tenang Amin. Tenang Amin. Saya bertiga Dr. Farid. Itu bertiga orang. Tenang Amin. Insya Allah kita berdoa dulu. Jadi sebegitu kita keluar kita salah lagi. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Mana sih pengacara itu? Tahu ini orang Ambon nih. Dia tahu bagaimana keadaan. Dia mahasiswa di situ. Patimura dibakar. Hanya saya ambil aja. Siapa yang mau pindah sekolah ke Makassar, Manado, saya pindah ini. Saya pikir masa depannya anak ini. Kalau udah ikut pemberontak, yang muda-muda saya keluar ini yang mau sekolah. Tanya semua dia. Dari Patimura pindahkan ke Unas. Siapa pindah ke Unas? Saya bicara rektor ini, kasih pindah. Saya bicara rektor di Manado. Siapa anak-anak yang mau sekolah pindahkan ke Manado. Hancur Ambon waktu itu. Sekolah-sekolah habis. Masjid dibakar, gereja dibakar. Rumah dibakar. Anda bertetangga. Saya Islam, dia Kristen. Saya berkelahi, rumah dibakar masing-masing. Dia bakar rumah saya bakar rumah dia. Para bertetangga. Itulah yang terjadi di Maluku. Ya, gue tak saksinya kan. Ini berdua. Siapa orang Ambon ini? Wartawan. Itu yang terjadi. Saya hanya bicara 2 kalimat. Kenapa agama? Saya bacakan ulang supaya tahu. Kenapa agama menjadi alasan konflik kayak di Poso dan Ambon? Dengar ya. Jadi ini kalau buku ini ayat tentang Ambon. Kan yang lain ada tentang DI, ada tentang Aceh, tentang Permesta. Ini kemudian saya tidak bahas tentang khusus Poso, tidak. Hanya satu ayat yang berbunyi, kenapa agama gampang menjadikan alasan konflik? Karena dua-duanya, Islam dan Kristen, artinya orang Islam orang Kristen di tempat itu, bukan Islam keseluruhan. Islam Kristen di tempat itu, di Ambon itu, di Poso itu, berpendapat mati dan menewaskan orang mati atau mematikan hidup syahid. Itu saya dipersoalkan. Padahal ini tentang Maluku. Saya tidak bicara tentang dogma agama. Saya tidak bicara tentang ideologi agama. Tidak. Tentang kenapa mereka saling membunuh. Kenapa mereka saling membunuh? Ada nggak di Islam? Tidak ada. Jadi mereka semua melanggar ajaran Allah. Saya tidak mengajarkan uji agama Kristen. Tidak. Tentang kayak Ambon dan Poso. Anda kan para jurnalis, tahu kata-kata gitu kan? Hah? Konteksnya apa? Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Artinya karena saya bicara di kalangan Islam, hingga zakat semua pihak, ya artinya Islam dan Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, maksudnya saya syahid. Kalau saya mati pun syahid. Akhirnya salah susah berhenti konfliknya orang yang membawa agama. Dan saya bilang kedua-duanya. Karena kedua-duanya Islam Kristen. Kedua-duanya berpendapat. Jadi orang itu yang berperang tadi itu, kedua-duanya berpendapat
Dan tidak katakan Islam seluruhnya, Kristen seluruhnya, tidak. Konteksnya, ini cuma dua kalimat tadi. Konteksnya. Setelah itu saya bicara tentang internasional, cuma dua kalimat. Kalau kuliah tidur, apa? Saya membunuh kan? Ada ajaran agama kan yang mengatakan ini? Saya bilang tidak ada ajaran agama. Nah, jelas saya katakan, buat tidak ada ajaran agama. Karena itu saya selesaikan ini dengan satu kata. Satu kata. Rapat umum di Lentera. Rapat umum di undang. Kumpulkan di lapangan orang-orang yang berkah ini. Dan kalian masuk ke neraka. Dan tidak ada ajaran Kristen dan ajaran Islam yang mengatakan selalu membunuh saudaranya. Itu masuk. Jadi kenyataannya ini, dan saya bantah. Ingat, dia di belakangnya. Bahwa kalian semua saudara. Jangan hanya itu. Lihat kalimat berikutnya, kalian semua tidak ada. Islam tidak mengajarkan itu. Jadi ini mereka paham, tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam dan ajaran. Itu artinya kalimat-kalimat ini. Karena ini cara lisan, tentu strukturnya tidak seperti bikin buku. Tapi saya bicara. Tapi tetap terstruktur. Itu tentang itu. Nah, karena itu, coba yang tadi, apa pendapat ketua sinode yang waktu itu, Joni? Terkait dengan pernyataan Pak JK di UGM tersebut. Nah, ini artinya Pak JK melihat apakah ada upaya politisasi atau seperti apa begitu. Terima kasih. Saya tidak tahu, saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si Rismon, dan kedua saya mengatakan bahwa ini selama 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak, demo. Sudah Pak Jokowi, sudah kasihlah ijazah saja. Itu saja. Ini mulai sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakat ini berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai, maka kita semua warga negara biasa. Kalau lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apa lagi Pak JK itu? Apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK hidup ini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi?